Halo teman-teman, semoga kalian pada sehat semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap stay safe and stay healthy. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah alat peraga garis dan sudut. Saya berasal dari Universitas PGRI Semarang, yaitu terkenal dengan UGRIS. Guna memenuhi tugas mata kuliah workshop matematika dengan pengampu dosen Bapak Yanuar Heri Murtianto SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Mia Wulansari, NPM 1931010. Saya kelas 4A. 1, 2, 3, 4. Apa itu garis dan sudut? Nah, kita simak penjelasannya pada slide berikutnya ya. Nah, ini dia garis. Garis dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan titik yang berjajar dan terhubung secara kontinu. Sedangkan sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis dengan kedua pangkal sinar garis tersebut. Apa saja sih macam-macam sudut? Iya. Oke. Sudut itu mempunyai 5 macam, yaitu 1. Sudut lancip, 2. Sudut siku-siku, 3. Sudut tumpul, 4. Sudut lurus, dan nomor 5. Sudut refleks. Kenapa sih bisa disebut sudut lancip? Ya, karena sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Siku-siku? Ya, siku-siku adalah sudut yang memiliki besar 90 derajat. Sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki lebih dari 90 derajat atau kurang dari 180 derajat. Gimana dengan sudut lurus? Sudut lurus adalah sudut yang memiliki besar 90 derajat. Nah, satu lagi, sudut refleks. Apa itu sudut refleks? Sudut refleks adalah sudut yang memiliki lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Seperti itu. Sudut juga mempunyai hubungan antar sudut. Apa saja sih hubungan antar sudut? Yuk kita simak. Yang pertama, ada sudut dalam sepihak. Yang kedua, ada sudut sehadap. Yang ketiga, ada sudut luar sepihak. Yang keempat, ada sudut bertolak belakang. Yang kelima, ada sudut berpelurus. Yang keenam, ada sudut dalam berseberangan. Dan yang ketujuh, ada sudut luar berseberangan. Seperti itu teman-teman. Bagaimana alat peraganya dan seperti apakah alat peraganya? Nah, yuk kita simak. Ini dia adalah alat peraga garis dan sudut. Ini adalah sebuah denah lokasi map Jalan Pahlawan nomor 8, Cinangka menuju Depok. Apa hubungan dengan materi garis dan sudut? Mengapa memilih denah? Mengapa mengambil denah? Apa hubungannya sih dengan denah? Ya, itu pasti pertanyaan kalian. Nah, begini. Denah lokasi itu kan memiliki garis dan juga memiliki sebuah sudut. Kok bisa? Yang mana sih garis, yang mana sih sudut? Yuk kita simak berikutnya. Dari gambar denah ada dua garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Mana sih yang garis horizontal, mana yang garis vertikal? Ya, saya akan jelaskan. Yang garis horizontal adalah di Jalan PD Cabean Raya dan Jalan Pahlawan. Kenapa bisa disebut garis horizontal? Karena garis ini itu merupakan garis yang mendatar, di mana garis hanya bisa menuju ke kanan dan ke kiri. Garis horizontal hanya bisa ke kanan dan ke kiri. Begitu teman-teman. Kemudian, mana sih yang garis vertikal? Iya, garis vertikal adalah garis yang tegak lurus, seperti Jalan Kayu Putih, Jalan PD Cabe Raya, dan juga Jalan Bogor, serta Jalan Over Camplek. Seperti yang sudah saya kotakin, itu adalah garis vertikal. Kenapa vertikal? Iya, karena garisnya tegak lurus hanya bisa ke atas dan ke bawah. Seperti itu teman-teman. Nah, karena sudah bisa membedakan garis vertikal dan horizontal, yuk kita selanjutnya simak macam-macam sudut.
Nah, ini dia adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar 90 derajat. Mana sih yang sudut siku-siku? Iya, itu yang ada sebuah segitiga yang ada warnanya dan hanya tegak dan lurus itu sama, yaitu besarnya 90 derajat. Kemudian adalah sudut tumpul. Sudut yang memiliki lebih dari 90 derajat. Yang mana sih sudut tumpul? Ya, sudut tumpul itu sudah saya berikan tanda titik-titik yang berwarna. Itulah bentuk dari sudut tumpul. Kemudian mana sih yang sudut lancip? Iya, sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Nah, sudut lancip itu yang udah saya berikan garis atas dan bawah itu berwarna merah adalah sudut lancip. Kemudian mana sih yang sudut lancip? Iya, sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Nah, sudut lancip itu yang udah saya berikan garis atas dan bawah itu berwarna merah adalah sudut lancip. Yuk kita simak apa saja sih hubungan antar sudut. Nah, ini dia ada A dan B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sudut sehadap yaitu adalah di mana sudut A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, dan A4 dengan B4 dikatakan sehadap karena besar dua sudut sehadap adalah sama. Sudut dalam sepihak adalah A4 dengan B1, A3 dengan B2. Kenapa dikatakan dalam sepihak? Karena jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Sudut luar sepihak yaitu A1 dengan A4, A2 dengan B3. Kenapa dikatakan luar sepihak? Karena jumlah sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Sudut bertolak belakang yaitu A1 dengan A3, A2 dengan A4, B1 dengan B3, dan B2 dengan B4 dikatakan bertolak belakang karena besar sudut yang bertolak belakang adalah sama. Sudut berpelurus adalah A1 dengan A2, A3 dengan A4, B1 dengan B2, B3 dengan B4. Jumlah besar sudut yang berpelurus adalah 180 derajat. Sudut dalam berseberangan yaitu A4 dengan B2 dan A3 dengan B1. Besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Kemudian yang terakhir sudut luar berseberangan yaitu A1 dengan B3 dan A2 dengan B4. Besar sudut luar berseberangan adalah sama. Nah, itu dia alat peraga yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian paham. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.